Shalom, selamat malam Jemaat Mesbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mau menyiapkan hati kita. Kita mau datang buat Tuhan, kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Kita mau memuji Dia, menyembah Dia. Biar pada malam hari ini hadirat Tuhan boleh melingkupi setiap kita dimanapun kita berada. Kami percaya saat kami datang dengan satu hati yang haus dan lapar akan Tuhan akan dipuaskan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari yang indah ini Tuhan. Jikalau kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh datang menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Tuhan kami boleh memberikan penyembahan kami karena kami mengasihi Engkau. Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada. Kami boleh menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang menjadi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang terus berjalan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena mari saat ini kita sama-sama bawa penyembahan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian penyembahan-Mu buat Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu. Kekuatanku hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Di dalam-Mu kami serahkan hidup kami, Yesus. Oh, Engkau yang berkuasa atas setiap kami. Kuasa-Mu ku serukan, kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu ada untuk kami, yang menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya atas setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Saat Engkau berjanji, Engkau yang akan menepatinya. Engkau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali Engkau ingkari
ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Hidupku untuk selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu ya Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Engkau yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Engkau Allah kami yang setia. Sungguh terbukti di sepanjang hidup kami. Oh Yesus, terima kasih untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi Engkau ya Tuhan. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kau Allah kami yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, selalu ada di setiap musim kami. Saat susah Kau ada, saat suka Kau ada Tuhan. Kau selalu ada menuntun langkah kami. Terima kasih Yesus, oh Tuhan. Terima kasih. Habis-habisnya Tuhan, kuasa kasih-Mu, hadirat-Mu yang penuhi setiap hati kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa berseru hanya di dalam Engkau. Tuhan, kami menggantungkan seluruh hidup kami, karena kami tahu bahwa Engkau pemilik setiap kehidupan kami. Ajar hati kami senantiasa hanya berpegang teguh di dalam Engkau Tuhan. Yesus. Saat ku pikirkan, amin, kebaikan-Mu, kami percaya tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan, dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Amin Tuhan. Surya kan terus Hati kami percaya penuh. Oh Tuhan, saat ku pikirkan kebaikan-Mu, setiap hari kami mau menyanyikan pujian kami tentang kebaikan-Mu. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, kami percaya esok kan ku ya jalan Tuhan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Lebih lagi kami menyatakan dengan iman. Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, setiap kebaikan pernah ku kekurangan. Tuhan,
kesetiaan-Mu. Esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Terima kasih Tuhan. Senantiasa kami berserah penuh dan kami percaya bahwa satu-satunya pemilik hidup kami, Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dan perbuat dalam hidup kami. Saatnya malam hari ini kami mau terima Tuhan berkat-Mu dan kekuatan daripada Tuhan dan lebih lagi. Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu. Dan kami mau siapkan setiap hati kami Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Biar itu yang menjadi kekuatan yang baru buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.
dalam Alkitab dikatakan bahwa kolam itu ada kesembuhan, tapi ternyata itu hanya tradisi. Karena ya sebelum zaman Kristus sampai abad pertengahan, tempat ini memang dipakai untuk ritual keagamaan dari orang-orang Yahudi. Mereka percaya pada Dewi kesembuhan, dan ya itu hanya satu tradisi yang sebenarnya nggak tahu ada bukti atau tidak orang sembuh. Tapi ya namanya kepercayaan kan. Nah, kenapa Yesus itu melakukan mujizat di situ? Untuk menghancurkan tradisi mereka, bahwa mereka percaya ada dewa Yunani yang bisa mereka yang bisa menyembuhkan orang dengan air yang bergoncang itu. Nah, lalu ada orang lumpuh di situ yang sudah 38 tahun. Kalau memang ada, pasti ya dia juga sudah sembuh lah, lama sekali dia menunggu kan. Tapi ya namanya manusia itu kan memang kalau sakit cari kesembuhan. Nah, ada tradisi di sini bahwa di sini ada kesembuhan. Kalau airnya bergoncang sembuh. Jadi tempat ini tuh ramai sekali karena orang mencari kesembuhan. Ya, manusia itu apa sih yang dicari? Kalau dia hidup dari kecil dia cari duit. Dia cari duit, dia lembur, dia lupa, akhirnya sakit tuh. Waktu udah sakit duitnya itu dipakai untuk bodoh enggak? Nah, tapi kita tidak ya. Jadi jangan seperti itu. Nah, ketika sudah sakit akhirnya mereka hanya mencari kesembuhan, tapi nggak cari Tuhan, nggak cari kedamaian, nggak cari keselamatan. Nah, banyak orang tuh di sini datang untuk menunggu air kolam itu bergoncang. Ada seorang yang lumpuh 38 tahun loh. Itu lama atau cepat? Waduh, ya hampir mungkin ya seumur hidupnya dia itu lumpuh. Dan dikatakan ketika itu, nah kita buka bersama ada di Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal 5, judul perikopnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Puji Tuhan kita benar-benar ada di tempat itu hari ini. Kita bisa melihat, kita bisa menikmati dan bisa merasakan bagaimana anugerah Tuhan. Ayat yang pertama, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Tadi kita masuk dari pintu gerbang ya. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Ya, jadi ini sebenarnya tradisi orang-orang dulu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Yesus tanyanya lain, dia jawabnya lain, karena sudah buntu otaknya saudara. Kan Tuhan tanya, "Kamu mau sembuh?" Ya, dia nggak jawab, "Iya Tuhan, aku mau sembuh," tapi dia langsung bilang pergumulannya. Ya, langsung dia curhat ya, karena sudah penuh mungkin dalam hatinya, ya iyalah lah aku di sini mau ngapain kalau nggak pengen sembuh. Dia jawabnya Yesus tanya, "Kamu mau sembuh?" Ya, dia jawab, "Iya, tapi nggak ada orang." Ya, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke kolam itu." Jadi dia punya harapan sembuh, tapi keadaan berkata tidak mungkin. Ya, harapannya ada nggak? Ada. Maunya ada nggak? Ada. Ya, seringkali kita juga dalam hidup ini akan mengalami yang kita pengennya gini, tapi seorang tuh jalan buntu, nggak mungkin. Ya, dan dia langsung bilang sama Tuhan, tidak mungkin. Dia nggak jawab iya, karena dia sudah tahu itu tidak mungkin. Karena dia berharap ada orang yang angkat dia dan lempar ke dalam kolam itu, masukin dia ke dalam kolam itu. Ya kan orang menunggu hanya kalau airnya bergoncang aja, ya mungkin juga bergoncangnya kalau ada angin atau apa. Tapi orang percaya itu ada malaikat. Ya, dan semua akan masuk. Nah, itu yang membuat mereka semakin yakin kepada penyembahan mereka, kepada Dewi kesembuhan. Dan setelah itu akhirnya Yesus itu cuma bilang begini, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkat tilammu dan
Berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tapi hari itu hari Sabat. Saudara, sebenarnya akhirnya dia sembuh metodenya ribet atau gampang? Gampang sekali. Ya, mungkin kalau dari dulu dengan iman dia sudah berusaha untuk berdiri, ya bisa, tapi kan dia belum ketemu Yesus. Ini loh poinnya, intinya pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang akan membuat iman kita hidup. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya, Yesus ngomong sama dia tangkap omongan itu. Yesus bilang, bangkit berdiri, angkat tilammu, berjalan. Tanpa ada alasan basa-basi, dengan iman dia langsung berdiri. Ya mungkin dia juga kaget sendiri, bisa toh. Saudara, jangan pernah kita mengecilkan Tuhan karena kita melihat, aduh udah gak mungkin nih harapannya kayak begini, aduh begini. Ya makanya saya selalu bilang, memang tidak semua iman itu bisa menggerakkan mujizat. Hanya iman yang hidup dan iman yang sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Kemarin kita sudah lihat kenapa Tuhan tidak ambil ularnya. Ya, waktu bangsa Israel dan Musa berdoa, Tuhan, ya jangan bunuh kami dengan ular ini, kami bertobat Tuhan, singkirkan ular ini. Tuhan gak singkirkan ularnya, Tuhan suruh bikin tiang untuk melihat ketaatan. Iman tanpa ketaatan tidak akan berdampak apa. Sekalipun Yesus bilang bangkit berdiri, kalau orang itu bilang gak bisa Tuhan, aku kan gak bisa berdiri. Hello. Seringkali kita kan orang Kristen begitu kan. Waktu kita sudah dengar firman Tuhan tapi kita masih ada alasan, ya gak bisa lah, ya beginilah, ya begitu, alasan terus kita. Suruh bertobat, suruh hidup kudus, ya gak bisa lah, orang susah banget. Suruh berhenti rokok, ya gak bisa lah, udah terikat. Masih ada yang merokok di sini, gak usah angkat tangan. Ada kolam Bethesda situ, saya rendam loh. 15 menit. Nih ya. Nanti kalau udah sakit aja baru doa, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bilang merokok terus kau. Ya, itu bapaknya Geva. Saya itu dulu kalau bawa grup dari masih ada papanya Geva masih hidup. Dia itu setiap kali ini saya selalu marahin. Oh Dad, kamu tuh jangan sedikit-dikit udah selesai penjelasan ke sana merokok. Oh Dad tuh berhenti rokok lah, dia jawab saya. Rokok itu napasnya Oded. Kalau Oded berhenti rokok, Oded mati. Saya bilang gini, cabut dalam nama Tuhan Yesus. Kamu itu mengecilkan Tuhan. Karena yang pegang nyawa itu Tuhan, bukan rokok. Saya bilang begitu, saya pulang ke Indonesia, dia mati saudara. Ya, bapaknya bukan karena stop rokok. Ini ibu juga malah beriman rokoknya. Bertobat ya. Ya. Dia tahu nggak dia mati kenapa? Kena kanker. Cuma dalam waktu berapa minggu meninggal. Ya makanya yang masih merokok itu tobat lah ya. Mumpung di sini kita siapa bilang nggak ada ayatnya? Siapa bilang nggak ada ayatnya? Ampuni Tuhan, ini keras kepala ya. Pak, satu ayat yang buat perokok saya mau bilang. Waktu orang Farisi tanya, Tuhan, hukum mana di Alkitab yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Kita semua kan pengen masuk surga dong. Ada yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Dia berpikir gini, banyak banget itu ayat di Alkitab. Kalau dia mau lakukan, ya Yesus kasih satu aja lah. Supaya ya gampang gitu satu masuk surga toh. Kita kan pengen satu toh ya. Kalau banyak kan stres ya Bapak Ibu. Kalau bisa satu aja lah. Yesus itu orang yang sangat luar biasa hikmat Tuhan ya. Terutama Bapak dengar ya Pak ya. Dengar baik-baik, Bapak bilang gak ada ayatnya. Sini mendekat kau Pak. Ya lalu waktu dia bilang, Yesus bilang gini. Seluruh hukum di dalam kita para nabi dalam hukum Taurat. Kalau disimpulkan cuma dapat 2. Karena Yesus tahu orang itu pengennya simpel aja. Kalau kita baca semua Alkitab. Jadi dengan bahasa kasarnya gini Pak. Alkitab itu Bapak rebus cuma dapat 2. Minum ya cuma dapat 2. Yang pertama kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Yang kedua kasihlah sesamamu manusia seperti
Cuma dua itu Pak, nek kamu lakukan masuk surga. Nah orang yang merokok itu nggak mencintai Tuhan dengan akal. Saya mau tanya, Bapak kan dikasih akal budi. Akal budi itu satu kelebihan manusia untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, tidak semua orang punya otak, punya akal budi. Tidak semua. Kucing itu diciptakan punya otak nggak? Tapi dia punya akal budi nggak? Kagak. TV baru beli dia jatuhin. Jengkelin nggak? Ya, itu kucing. Makanya anak saya bilang gini, Mam, itu kucing tetangga selalu datang ke rumah kita. Kenapa? Dia naksir kucing kita. Terus saya bilang, emang kenapa? Ya nggak bisa, itu kucing udah punya istri loh. Itu kucingnya temenku, anaknya banyak. Terus saya bilang, ya enggak apa-apa, namanya juga kucing. Lah emang nggak boleh? Emang kucing kalau nikah lagi itu enggak selingkuh, Mam? Ini pertanyaan anak saya waktu masih kecil. Saya bilang, oh enggak dek, kalau kucing itu enggak berdosa, dia punya istri banyak. Lah kalau manusia kok enggak boleh? Itu temenku, bapaknya juga udah punya istri, punya anak, masih selingkuh. Saya bilang itu bapak-bapak kucing garong. Ya, lalu ini pertanyaan bagus, anak saya tanya begini, lo kenapa Mam kalau manusia itu enggak boleh? Gini deh, Tuhan menciptakan manusia itu dengan akal budi. Saya mau tanya Bapak yang merokok ini akal budinya nyampe atau tidak? Hah? Di rokok itu ditulis orang merokok itu merugikan kesehatan, bikin kanker, ya bikin sakit paru-paru, ditulis di dus rokok, rokok itu membunuhmu. Misalnya air minum itu ditulis siapa yang minum air ini bisa kena kanker, bisa membunuh, air ini membunuhmu. Ada yang mau minum tuh air? Cuma orang ngomong aja, nggak apa-apa. Kenapa saudara? Ya karena kau tidak berakal budi. Sudah dibilang itu rokok menyebabkan kanker, hipertensi, menyebabkan stroke, menyebabkan kematian. Itu saya bilang sama anak saya, kau jangan pernah pacaran sama laki-laki merokok. Itu laki-laki paling goblok di dunia. Di rokok sudah ditulis loh. Rokok ini membunuhmu. Gak ada orang pergi ke supermarket beli coklat, ditulis coklat ini membunuhmu, terus kau beli gitu. Cuma orang maaf ya Pak. Kalau kau tidak mencintai Tuhan dengan akal budimu, enggak bisa Pak. Enggak bisa kau masuk surga. Surga itu terlalu mulia. Saya takutnya nanti Bapak masuk surga, Bapak tanya sama malaikat, ada rokok enggak? Malaikat bilang, ada tapi apinya ambil di neraka. Maka gosong lah. Maaf ya Pak ya, Bapak mau kepahitan sama saya juga terserah sih. Ya, nambah lagi dosanya. Jadi tolong jangan tidak menghormati Tuhan Bapak Ibu. Bait, nanti kita akan penjelasan bait Allah. Bait Allah itu dibangun dulu tempat orang ketemu Tuhan. Tapi waktu Yesus datang ke dunia, dia ketemu dengan perempuan Samaria. Dia bilang sama perempuan Samaria itu, kamu itu berdoa ke gunung nenek moyangmu untuk cari Allah. Kami orang Yahudi berdoa di Yerusalem, di bait suci. Orang dari mana-mana datang berdoa tuh ke sini dulu, karena di sini tempat ketemu Tuhan. Tapi ketika bangsa Israel terus berdosa, mereka mempersembahkan korban untuk datang bertobat, mempersembahkan korban lembu sapi, mengorbankan darahnya untuk pencucian dosa mereka. Tuhan bilang akhirnya itu cuma jadi tradisi. Makanya Tuhan berfirman gini, aku enggak tertarik dengan korban-korbanmu itu. Kau mau bawa lembu sapi, tapi kau pulang kau bikin dosa lagi. Itu kau menginjak-injak kekudusanku, kata Tuhan. Lalu Tuhan Yesus akhirnya berkata sama perempuan itu begini, akan datang dan tiba saatnya. Kalian jangan lagi pergi cari Allah di gunung. Jangan lagi pergi ke Yerusalem untuk berdoa. Karena aku akan menghancurkan semua itu. Karena Tuhan bilang apa? Ada saatnya dan sudah tiba sekarang. Engkau harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, berarti tubuh kita ini bait suci. Sekarang Tuhan tinggal di mana? Apa di Yerusalem? Di hidup kita Pak. Nah bait suci kalau isi rokok terus. Berasap, Roh Kudus tuh enggak mau tinggal dengan Roh Kudus, Pak. Jadi ayo kita memahami ya saudara, ya jadi bayangkan loh dulu orang mau cari Tuhan datang ke sini. Yesus harus datang supaya orang Indonesia nggak perlu ke sini untuk cari Tuhan. Kita di Indonesia bisa ketemu Tuhan karena tubuhmu itu adalah bait
Allah, Tuhan berdiam. Kenapa kita nggak boleh bersinah? Kenapa kita nggak boleh melakukan dosa? Karena dalam tubuh ini ada Tuhan. Biar istrimu nggak lihat, Tuhan melihat. Kita kembali lagi ke sini. Saya berdoa Bapak pulang stop rokok. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Jadi ya Bapak Ibu, ya ketika akhirnya orang lumpuh itu sembuh, semua orang-orang Farisi, ahli Taurat, mereka kaget dan mereka menghakimi. Ya kenapa kamu, siapa yang menyembuhkan kamu? Kenapa kamu mengangkat tilam? Dia bilang, aku nggak peduli dengan tradisi. Aku nggak peduli. Ya ini banyak orang itu lebih hormati tradisi daripada hormati Tuhan. Ya, tapi dari sini orang lumpuh bilang, saya nggak peduli dengan tradisimu. Buktinya saya ikut kamu, saya nggak sembuh. Tapi saya ketemu orang ini, dia cuma ngomong, aku sembuh. Jadi aku lebih percaya dia. Artinya saudara, kita harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jangan cuma karena kita jadi Kristen tradisi, sehingga kita lebih mencintai tradisi daripada mencintai Tuhan. Ya, jadi hari ini saya percaya kita semua ya akan melihat bagaimana Tuhan dahsyat ajaib. Itu nanti saudara bisa foto di kolam Bethesda, masih ada sisa-sisanya di bawah. Ya, dan nanti siang kita akan ke Eko Homo, saudara. Seperti yang dijelaskan Keva, Israel, Yerusalem ini dibangun 14 kali seperti kue lapis. Dibangun, dihancurkan. Itu yang kemarin kita baca Yesus bilang, karena kamu tidak tahu apa yang terbaik bagi keselamatanmu, aku akan menghancurkan kotamu ini. Tidak ada satu tembok pun yang itu terjadi. Dirobohkan, dihancurkan. Kita akan turun kira-kira 20 meter ke dalam. Dan itu tanahnya yang asli diinjak oleh Tuhan Yesus. Di bawah sekali itu kota Yerusalem, asli tanahnya yang pernah diinjak oleh dari zamannya Tuhan Yesus, saudara. Karena ini kita udah di atas ya, tapi tempatnya sama. Cuma kita akan turun nanti, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dari tempat ini kami melihat iman yang luar biasa dari seorang lumpuh, di mana dia sudah tidak pengharapan karena dia pikir tidak ada orang yang bisa menolongnya untuk mendapat kesembuhan. Tapi ketika dia mendengar satu firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, sang firman itu sendiri, perkataan iman itu masuk dalam hatinya dan dia tidak menunggu, dia tidak beralasan, dia berdiri melakukan apa yang Tuhan suruh. Bangkit, berdiri, angkat tilammu dan berjalanlah. Hanya sesimpel itu ketika kami mau taat dan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka tidak ada satu perkara yang mustahil Bapa. Dan hari ini apapun dosa yang mengikat kami, apapun itu yang tidak kami tahu, bahkan yang kami tahu yang masih terikat dengan kenajisan, persinahan, rokok, Tuhan kami mau dilepaskan. Biar di tempat ini kami mempersembahkan tubuh kami sebagai bait Allah yang hidup. Bait suci itu sudah dirobohkan, tapi kami tahu Yesus berkata, kami harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu, Jemaat Mezbah Doa yang onsite maupun online yang mendengarkan ini. Biarlah ada iman yang timbul dari hati kami sehingga hidup kami boleh sungguh-sungguh mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Amin.